Di video sebelumnya aku sudah pernah bahas tentang pelanggaran yang ada di channel YouTube, yaitu berujung kepada penghapusan channel. Pelanggaran channel itu ada dua, yaitu pelanggaran teguran pedoman komunitas dan juga pelanggaran hak cipta. Nah, itu sudah pernah aku bahas secara lebih dalam di video aku sebelumnya. Di video itu aku menjelaskan jika channel YouTube itu hanya boleh mendapatkan maksimal 3 teguran, baik itu teguran pedoman komunitas maupun teguran hak cipta. Nah, di sini channel YouTube saya sendiri di sini mendapatkan total ada 5 pelanggaran dan kenapa channelnya tidak dihapus. Sontak ini membuat saya juga kaget ya melihat keadaan ini. Saya langsung buka YouTube Studio untuk memastikan bahwa channel saya dihapus atau tidak, karena saya sudah mendapatkan 2 teguran sebelumnya dan ini masa hukumannya belum berakhir dan saya mendapatkan teguran lagi, yang artinya jika kita mendapatkan teguran lagi, ini akun kita bakal dihapus secara permanen. Tapi kenapa channel saya masih belum dihapus? Saya juga bertanya-tanya kepada diri saya sendiri karena berdasarkan pemberitahuan yang diberikan oleh YouTube, 2 dari 3 teguran pedoman komunitas aktif. Jika mendapat teguran lagi, channel Anda akan dihapus secara permanen. Nah, ternyata kasusnya adalah, coba kita langsung lihat ya. Total teguran di sini ada peringatan pertama terjadi di tanggal 27 April. Di sini kontennya sudah dihapus ya. Konten tidak tersedia itu artinya video yang bersangkutan ini saya hapus sendiri. Ingat, menghapus video yang terkena pedoman komunitas atau pedoman hak cipta itu tidak akan menghapus teguran. Kemudian saya mendapatkan teguran lagi pada tanggal 27 Agustus dan berakhir pada tanggal 18 November. Kalau sudah ada tanggal berakhirnya, ini masuk ke kategori teguran pedoman komunitas 1. Tapi kalau tidak ada tanggal berakhirnya, ini hanya sebatas peringatan. Sementara ini sudah masuk ke tahap teguran dan ini masuk ke teguran pertama dan berakhir pada tanggal 18 November. Ini masih tanggal 13 September, yang artinya masa hukumannya belum berakhir ya. Kita lihat videonya di sini, KineMaster Pro Mode 2022. Kemudian saya di tanggal 3 September ini mendapatkan teguran lagi yang berujung kepada teguran komunitas 2 dan berakhir pada tanggal 2 Desember. Nah, ini dia videonya yang dimaksud. Ini videonya mirip-mirip dengan yang di atas, banding ditolak pada tanggal 3 September. Di dalam kurun waktu hukuman ini, di mana di sini kita dihukum selama 90 hari mulai tanggal diterbitkannya hukuman sampai tanggal berakhir, ini durasi waktunya adalah 90 hari. Yang mana durasi ini belum berakhir, ini masih tanggal 13 September ya. Sementara ini berakhir 18 November. Saya mendapatkan teguran lagi. Kalian bisa melihat di sini. Ini kan teguran untuk yang di atas ya, yang 13 September ini. Ini videonya dan ini terjadi di tanggal 3 September. Dan di tanggal 13 September ini ada lagi video YouTube saya yang mendapat teguran. Coba kita buka videonya. Nah, kalian bisa lihat video ini telah dihapus karena melanggar persyaratan layanan YouTube. Dan sontak saya mendapat email dan setelah saya periksa, alasan kenapa channel saya tidak dihapus adalah seperti ini. Halo Gen Tutorial, tim kami telah meninjau konten Anda dan sayangnya menurut kami konten tersebut melanggar kebijakan terkait konten merugikan dan berbahaya. Kami telah menghapus konten berikut dari YouTube. Cara download dan install Bandicam, screen recorder for PC. Jadi sebenarnya semua konten yang dihapus di channel saya itu adalah video-video yang berbasis download software, download aplikasi, download anime. Nah, seperti itulah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini untuk yang pertama kali dihapus, ini adalah video download anime. Kalau saya nggak salah ya, video download anime. Kemudian ini ada download KineMaster Pro dan teguran nomor 2-nya juga download KineMaster Pro. Dan ini teguran yang baru saja terjadi di tanggal 13 September. Ya, 13 September. Ini tanggal sekarang, 13 September. Ini adalah video download dan install Bandicam. Ya, install software bajakan lah. Jadi sudah jelas di sini ya, untuk mengupload video-video yang berbau dengan cara install software bajakan, cara download aplikasi mod, cara menginstal aplikasi tertentu, yang mana aplikasi itu sebenarnya itu membutuhkan pembayaran atau langganan untuk mendapatkan akses serupa, tapi kita membagikannya secara gratis dengan memberikan link download untuk aplikasi yang sudah dimodifikasi. Nah, coba kita lihat ya, di sini ada bagian yang menarik, bagaimana konten Anda melanggar kebijakan. Jadi di sini dijelaskan bagaimana konten saya ini melanggar kebijakan. Keterangannya adalah konten yang menunjukkan kepada penonton cara mendapatkan akses gratis tanpa izin ke konten audio visual, video game lengkap, software. Nah, saya kenanya di software ini
karena Bandicam ini kan software ya. Nah, saya kenanya di software, jadi software juga nggak boleh. Atau layanan streaming yang biasanya memerlukan pembayaran tidak diizinkan. Kebijakan ini berlaku untuk video, jadi yang diperiksa itu adalah video, deskripsi video, komentar, live stream, produk atau fitur YouTube lainnya. Perlu diperhatikan bahwa daftar ini tidak lengkap. Jadi, meskipun ada daftar yang disebutkan di sini, ini masih belum lengkap. Jadi masih ada bagian yang diperiksa oleh YouTube yang tidak tercantum di sini. Ini hanya dicantumkan bagian-bagian yang dasarnya saja ya. Saya ulangi, bagaimana konten saya ini melanggar kebijakan YouTube? Menurut mereka, konten saya ini adalah konten yang menunjukkan kepada penonton bagaimana cara mendapatkan akses gratis. Ya, benar ya, seperti yang mereka tulis, karena Bandicam ini kan harus bayar untuk downloadnya. Ini kan aplikasinya, softwarenya itu kan dijual ya. Tapi di sini saya mendapatkan software gratisnya dan ingin saya bagikan kepada teman-teman supaya mereka tidak perlu membeli untuk menginstal software screen recorder di laptop atau PC mereka. Jadi catatannya jelas, Bandicam ini membutuhkan pembayaran. Coba kita buka Bandicam. Nah, ini dia Bandicam ya. Ini adalah aplikasi yang saya mod. Nah, kalian bisa lihat unduh beli sekarang. Ini harus bayar ini kalau mau di-download. Begitu juga dengan software-software lainnya seperti Adobe Premiere Pro, KineMaster, After Effects, dan aplikasi-aplikasi yang berbasis penginstalan. Software-software yang membutuhkan penginstalan itu biasanya harus bayar itu ya. Tapi ya untuk cracknya itu ya banyak juga. Cuma kita nggak boleh bagikan cracknya itu di YouTube. Kita turunkan lagi ke bawah. Dampak pelanggaran tersebut terhadap channel Anda. Nah, ini yang menarik nih. Baru-baru ini Anda menerima teguran untuk konten di channel Anda. Dan saat ini Anda tidak dapat melakukan tindakan seperti mengupload, memposting, melakukan live streaming. Karena channel Anda dalam masa hukuman, kami tidak memberi teguran lagi. Tetapi kami telah menghapus konten tersebut dari YouTube. Nah, ini dia alasannya kenapa channel YouTube saya ini nggak dihapus padahal sudah mentok ada 3 teguran di sini dalam waktu yang belum berakhir, dalam waktu hukuman yang belum berakhir. Kan sebelumnya sudah punya 2 teguran, kalau punya teguran lagi channelnya bakal dihapus. Ternyata kalian coba perhatikan di sini. Kita klik dulu, klik ulang. Nah, kalian bisa lihat di sini, konten Anda telah dihapus karena melanggar persyaratan. Di sini kan saya di strike selama 2 minggu ya. Anda tidak akan dapat melakukan tindakan seperti mengupload, memposting, atau melakukan live streaming selama 2 minggu. Ini tersisa 5 hari lagi, yang artinya masa hukuman saya ini belum berakhir. Nah, karena teguran yang terjadi ini di dalam masa hukuman, maka YouTube tidak bakal mengambil tindakan karena kita masih dalam masa hukuman. Keterangannya ada di email yang dikirimkan oleh mereka. Saya baca lagi ya. Baru-baru ini Anda menerima teguran untuk konten di channel Anda, dan Anda saat ini tidak dapat melakukan tindakan seperti mengupload, memposting, atau melakukan live streaming. Nah, ini dia. Karena Anda dalam masa hukuman, ini dia masa hukumannya, ya, masih 5 hari lagi, kami tidak akan memberi Anda teguran lagi, tetapi kami telah menghapus konten tersebut dari YouTube. Tindakan yang harus Anda lakukan selanjutnya, ya, memastikan Anda memahami pedoman komunitas dan dasar-dasar teguran di YouTube. Ini kita bisa baca ya. Pedoman komunitas ini sudah pernah saya bahas, dan dasar-dasar teguran. Ini yang tidak boleh dilakukan di YouTube: spam, praktik penipuan, interaksi palsu, ya semuanya banyak lah ya, link eksternal juga, playlist, kebijakan tambahan, thumbnail, konten telanjang dan seksual, bunuh diri dan tindakan menyakiti diri sendiri, kata-kata vulgar. Nah, ini untuk pedoman komunitas YouTube. Sementara untuk dasar-dasar teguran pedoman komunitas, ini kita bisa baca nih apa yang akan terjadi jika channel kita ini mengalami teguran. Konten dihapus, kemudian kebijakan mana yang dilanggar, misalnya pelecehan atau kekerasan, bagaimana dampaknya terhadap channel kita, apa yang dapat kita lakukan selanjutnya. Nah, ini bakal dikasih tahu ketika kita menerima teguran ya. Contohnya seperti ini. Jadi di sini jelas kesimpulannya, jika kalian menerima pelanggaran dan waktu hukuman di sini belum berakhir, di sini saya masih tersisa 5 hari lagi. Ini meskipun kita menerima teguran berikutnya, karena kita masih dalam masa hukuman, ini YouTube tidak mengambil tindakan terhadap channel kita. Nah, di sini sudah dijelaskan dengan jelas ya. Karena Anda sedang dalam masa hukuman, kami tidak memberi Anda teguran lagi. Karena kita masih dalam masa hukuman, jadi kita tidak mendapatkan teguran lagi. Tetapi ya video tersebut tetap dihapus sama YouTube. Nah, ini yang harus kita antisipasi bagaimana untuk menjaga channel kita supaya aman. Ya, kita harus menghapus semua konten-konten yang serupa. Nah, di sini saya harus mengambil tindakan ya supaya channel saya ini tidak dihapus secara permanen, karena susah juga ini membangun channel YouTube ya. Kita close, kemudian kita ke konten. Ini konten-konten yang berbasis download yang kira-kiranya bakal di strike sama YouTube, ini kita hapus semua ini.
sebelum channel kita yang dihapus sama YouTube. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ada Naruto kecil full dari awal ini, kita hapus aja ini. Kita tandai satu, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Ini juga berbahaya nih, free activate WinZip. Nah, cara install WinZip gratis. Ini juga harus saya hapus nih. Nah, ini boleh dihapus dan tidak bakal mendapatkan teguran di kemudian hari karena kita menghapus sebelum YouTube menegur kita. Ini kan belum ada teguran ya. Nah, ini hanya pembatasan biasa lah ya. Ini hanya sebatas pembatasan iklan, tapi belum ditegur. Tapi kalau videonya udah ditegur, itu nggak boleh dihapus. Meskipun dihapus, tegurannya tetap masih ada. Ini kan videonya masih aman. Nah, langsung aja kita hapus. Nih dia hapus selamanya. Jadi ada dua konten yang saya hapus sekaligus. Saya mengerti, hapus selamanya. Ini untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi fix di sini buat kalian, berhentilah untuk membagikan file-file yang berbasis download software, download anime, download aplikasi-aplikasi mod, atau download apapun itu yang seharusnya orang yang mendownload file tersebut itu membutuhkan pembayaran. Nah, seperti WinZip ini, kemudian juga anime, ini kan konten-konten berhak cipta ya, yang dimana kalau kita ingin mendapatkan file yang originalnya itu harus bayar. Tapi itu ya sih terserah sama kalian ya. Cuma di sini pengalaman yang saya temukan seperti ini, dan saya berharap ini bisa menjadi pedoman untuk cara ber-YouTube kalian. Jadi selanjutnya saya bakal menghapus semua konten yang sekiranya ini bakal merugikan saya di kemudian hari. Meskipun view-nya itu lumayan dan bisa dimonetize, ini tetap akan saya hapus karena saya sudah sangat beresiko di sini, sudah mendapatkan 2 teguran dan hanya tinggal 1 teguran lagi, channel saya bakal dihapus secara permanen. Terima kasih sudah datang di video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa support terus channel ini untuk mendapatkan update informasi dan juga tutorial-tutorial yang lebih menarik dari hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku berikutnya.